Selamat pagi, Lentera GKJ Mergangsan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus di kehidupan kita. Semoga atas bimbingan karya Roh-Nya yang kudus memampukan kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih dan terang kemuliaan Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyapa seseorang, entah itu mengucapkan selamat pagi, selamat malam, ataupun yang lainnya, dan kita melihat respon dari orang yang kita sapa itu tersenyum, apa yang kita rasakan? Tentu di dalam hati kita pun juga akan merasa bersukacita, karena sapaan yang kita berikan itu diterima dengan baik dan bahkan sukacita. Tetapi sebaliknya, jikalau kita memberikan salam kepada orang lain dan kemudian orang tersebut meresponnya dengan raut muka yang muram, lesu, tentunya dalam hati kita juga akan berpikir, orang ini kenapa sih saya sudah memberikan salam baik-baik, tetapi kok responnya seperti itu? Jangan-jangan ada yang salah dalam hati kami, sehingga kemudian membuat kita yang memberikan salam itu juga kurang bersukacita. Disadari atau tidak, sebenarnya hal yang sederhana memberikan senyum kepada orang lain itu akan membuat orang juga tertular kesukacitaan yang nampak dalam sebuah senyum, tentunya akan membuat orang juga bersukacita. Sama seperti halnya kemuraman, raut wajah yang lesu, tentu itu juga akan menular dalam kehidupan orang lain. Firman Tuhan dalam menghayati Roh Kudus Tuhan yang telah turun dalam kehidupan kita diambil dalam kitab Filipi 4 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Di situ dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan khususnya di ayat 4 ini mengingatkan kembali kepada kita agar kita senantiasa bersukacita. Kita diajak untuk jangan lupa bahagia. Karena kebahagiaan itulah yang nantinya akan dapat kita tularkan dimanapun kita ditempatkan. Oleh karena itulah, ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Bukan dalam artian kita diajak untuk pamer kebaikan atau kesukacitaan, tetapi harapannya adalah agar orang lain juga dapat tertular kebaikan dan kesukacitaan
yang kita bawa. Hari Pentakosta ini, mari kita bersama-sama menghayati firman Tuhan itu, sehingga kesukacitaan yang telah Tuhan berikan dalam karya Roh-Nya yang kudus memampukan kita untuk menularkan setiap kesukacitaan kepada orang lain, sehingga bersama-sama kita dapat bersukacita di dalam Tuhan. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersukacita, karena Roh Kudus Tuhan sudah ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kembali kepada kami, agar kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dan biarlah sukacita kami boleh dapat kami tularkan dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih khusus di hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk hidup di dalam kesukacitaan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami hendak menghayati firman Tuhan. Biarlah kesukacitaan yang daripada-Mu dinyatakan, dan kami merasakan hidup yang berkelimpahan. Dan melalui kami, biarlah orang-orang yang ada di sekitar kami pun juga dapat merasakan kesukacitaan yang sama. Karena Roh Kudus Tuhan membimbing, menyertai, dan menguatkan setiap kami yang percaya kepada-Mu. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hanya karya Roh Kudus Tuhan menjadikan hidup kami selalu bersukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan lupa untuk bersukacita, dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati dan shalom.